Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Umi Nurjanatin dengan NIM 223503006 dan Siti Nurhalisah dengan NIM 223503011. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Laki Dende Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kami memaparkan tugas mata kuliah pendalaman matematika dengan dosen pengampu Bu Salmawati SPD MPD. Presentasi kali ini kami akan membahas tentang fungsi komposisi, fungsi inverse, matriks, dan kaidah pencacahan. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas tentang komposisi fungsi. Yang pertama, operasi komposisi fungsi. Notasi operasi komposisi fungsi adalah bisa kita lihat pada gambar, itu bentuknya bundar. Itu dibaca dengan bundaran F. Bisa kita lihat pada gambar, di sini ada gambar F bundaran G. Bisa kita baca di situ F bundaran G dengan sama seperti di bawahnya, F bundaran G X sama dengan F dalam kurung GX. Jadi F bundaran G X sama dengan F GX. Bisa kita lihat pada contoh di bawahnya itu F bundaran H X sama dengan F dalam kurung HX dan seperti itu seterusnya. Jika G bundaran Fx, maka G-nya itu sama dengan G F dalam kurung Fx. Selanjutnya sama dengan di bawahnya cara penyebutannya. Kedua, sifat-sifat komposisi fungsi. Misal, diketahui F, G, dan H adalah suatu fungsi dan 1x sama dengan x adalah fungsi identitas. Jika irisan daerah hasil fungsi H dan daerah hasil fungsi G bukan himpunan kosong, artinya terdapat irisan. Dan bisa kita lihat di situ juga irisan hasil G dan daerah asal F adalah bukan himpunan kosong, berarti dia adalah irisan, berarti dia terdapat irisan. Maka operasi komposisi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak komutatif. Bisa kita lihat itu G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Yang kedua, bersifat asosiatif, di mana F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu persoalan menggunakan sifat asosiatif, maka hasilnya akan tetap sama, maupun kita mulai dari F bundaran G bundaran H ataupun F bundaran G bundaran H. Yang ketiga, berlaku identitas. F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan bundaran F, menghasilkan identitas itu sendiri. Contohnya, diketahui Fx sama dengan 2x tambah 1, Gx sama dengan x kurang 2. Soalnya, tentukan yang pertama F bundaran G X, yang kedua G bundaran Fx. Penyelesaiannya, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Bisa kita lihat pada slide sebelumnya itu, di situ kan ada caranya dari F bundaran Gx menjadi Fgx. Penyelesaian pada soal ini kita tinggal masukkan F, X-nya itu kita kalikan, ini X keluar ke F,
yang diketahui kan sini fx-nya yaitu 2x tambah 1. Jadi kita tinggal gantikan di situ 2gx tambah 1. Kenapa 2gx tambah 1? Karena yang kita ganti di sini baru fx-nya, sedangkan gx-nya belum. Lanjut, di sini kan ada gx. Tinggal kita masukkan nilai gx dari yang kita ketahui di atas. Jadi 2x kurang 2 ditambah 1 sama dengan 2x kurang 4 ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 3. Jadi f bundaran gx sama dengan 2x kurang 1. Yang kedua, g bundaran fx sama dengan gfx sama dengan fx dikurang 2 sama dengan 2x tambah 1 kurang 2. Penyelesaian yang ini sama dengan penyelesaian yang sebelumnya. Jadi kita lanjutkan saja, sama dengan 2x ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 2x dikurang 1. Jadi g bundaran fx sama dengan 2x kurang 1. Contoh 2, diketahui fx sama dengan 2x kurang 3. Gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Soalnya, tentukan f bundaran gx. 2. G bundaran fx. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita menyelesaikan f bundaran gx sama dengan bundaran fg x sama dengan f dalam kurung gx sama dengan 2gx dikurang 3. Kenapa menjadi 2gx kurang 3? Sama seperti penyelesaian sebelumnya, kita kalikan untuk x-nya ini ke fx. Jadi kita ambil nilai fx-nya yang kita ketahui itu 2/3. Jadi 2gx kurang 3. Setelah itu kita masukkan nilai gx-nya pada penyelesaiannya. Jadi 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 kurang 3 sama dengan 2x pangkat 2 kurang 6x ditambah 2 dikurang 3 itu kita kalikan 2 ke dalam kurungnya menghasilkan 2x kuadrat kurang 6x tambah 2 dikurang 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 1. Jadi f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat kurang 6x kurang 1. Lanjut penyelesaian contoh 2 bagian nomor 2. G bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. Karena di dalam kurungnya di sini fx, jadi kita masukkan nilai gx ke g. Jadi yang kita ketahui kan tadi itu gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Tinggal kita masukkan pada nilai gx, yaitu fx kuadrat dikurang 3fx ditambah 1. Setelah kita menyelesaikan itu, kita tinggal masukkan nilai fx yang kita ketahui di atas, yaitu 2x kurang 3. Jadi 2x kurang 3 kuadrat dikurang 3 2x kurang 3 ditambah 1 sama dengan 4x kurang 12x itu dari 2 kali 2x dikali 2 menghasilkan 4x kuadrat kurang 12x itu dari 3 dikali 2x kurang 3 pangkat 2 dikurang 3 2x kurang 3 ditambah 1. Bisa kita ingat di situ pada penjumlahan perpangkatan pada fungsi tersebut bisa kita ingat bahwa di sini ada a ditambah b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat sehingga menghasilkan 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9. Lalu pada 3 kali 2x kurang 3 menghasilkan 6x tambah 9 ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat dikurang 18x ditambah 19.
Jadi G bundaran f x sama dengan 4x kuadrat dikurang 18x ditambah 19. Baik, langsung saja kita masuk pada fungsi inverse. Definisi inverse fungsi. Fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f x, y, di mana x elemen a dan y elemen b sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambarnya di situ, gambar A 1, 2, 3, gambar B 4, 8, 12. Relasi hubungan A dan B ternyata 4 kali dari A atau Y adalah 4 kali X. Jadi bisa kita tulis bahwa fx sama dengan 4x. Inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan B ke A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, di mana f pangkat min 1 sama dengan y. Karena di sini inverse, maka dari x y kita balikan jadi yx, di mana y elemen B dan x elemen A. Bisa kita lihat pada gambar di bawah, A-nya itu 1, 2, 3, B 4, 8 ke 12. Pada gambar pertama kan dari A ke B. Yang ini kita tinggal inversekan dari B ke A. Dari A ke B itu adalah perbandingan 1/4. Jadi F inverse X-nya sama dengan X/4. Sifat-sifat fungsi inverse. Yang pertama, f pangkat min 1 x sama dengan fx. F bundaran f pangkat min 1x sama dengan 1x sama dengan x. F pangkat min 1 bundaran fx sama dengan 1x sama dengan x. F bundaran G pangkat min 1x sama dengan G pangkat min 1 bundaran F pangkat min 1x. G bundaran F pangkat min 1x sama dengan F min 1 pangkat min 1 bundaran G min 1x. Contohnya, tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Fx sama dengan 3x kurang 5. Cara menjawabnya itu yang pertama, menentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 3x kurang 5. Langkah pertama, misalkan fx sama dengan y. Dengan demikian peroleh fx-nya itu kita ganti dengan y. Jadi, y sama dengan 3x kurang 5. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah untuk mengubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Jadi, y sama dengan 3 kurang 5. Untuk y sama dengan 3x kurang 5 itu kita ganti posisi. Jadi, 3x kurang 5 sama dengan y. Lalu, 5-nya ini kita pindah ruaskan lagi ke kanan, menghasilkan 3x sama dengan y ditambah 5. Lalu, kita pindah ruaskan lagi 3-nya, di mana 3-nya ini menjadi bagi karena pada sebelumnya dia adalah perkalian dari x. Jadi x sama dengan y ditambah 5/3. Karena y sama dengan fx, maka x sama dengan f inverse y, di mana f inverse y sama dengan y ditambah 5/3. Terakhir, ubah variabel y menjadi variabel x sehingga diperoleh f inverse x sama dengan x ditambah 5/3. Contoh 2, tentukan inverse fungsi berikut. Fx sama dengan 2x tambah 4. Menentukan inverse fungsi fx sama dengan 2x tambah 4. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita ubah fx-nya menjadi y, di mana y-nya ini sama dengan 2x ditambah 4. Lalu kita pindahkan antara 2x ditambah 4 sama dengan y untuk
mencari nilai X. Jadi 2X tambah 4 sama dengan Y menghasilkan 2X sama dengan Y kurang 4 karena 4-nya kita pindah ruaskan, lalu X sama dengan Y dikurang 4/2 karena 2-nya juga kita pindah ruaskan menjadi bagi, sehingga menghasilkan F inverse Y sama dengan Y kurang 4/2. Lalu Y-nya ini kita gantikan dengan X, maka F inverse X sama dengan X kurang 4/2. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bisa kita lihat contoh di bawahnya. Di sini adalah contoh dari matriks. Notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya bisa kita lihat pada matriks A. Elemen baris kedua kolom ketiga sama dengan A23 sama dengan -8. Kenapa -8? Bisa kita lihat tinggal kita lihat di situ baris kedua dan kolom ketiga, sehingga bisa menghasilkan 8. Kedua, elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Kita lihat barisnya itu adalah yang mendatar dan kolom itu menurun ke bawah. Jadi untuk baris ketiga kolom ke-1 sama dengan A31 sama dengan 9. Ordo matriks. Jika suatu A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contohnya pada matriks A sama dengan 1, 2, 3, 3, 0, min 1. Ordo matriks A adalah 2/3. Dituliskan A2 kali 3. Bisa kita lihat di situ kolomnya ada 3 dan barisnya ada 2. Jadi untuk ordo matriks A itu 2 kali 3. Yang B-nya ini adalah matriks kolom. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Matriks baris. Matriks yang terdiri dari satu baris. Bisa kita lihat contohnya pada matriks A itu terdapat hanya satu baris dan memiliki 3 kolom. Berapa banyak pun kolomnya, jika hanya satu baris maka tetap disebut dengan matriks baris. Dan begitu pun selanjutnya pada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti di bawah, A sama dengan 3, 1, 2. Bagi seberapa banyak pun barisnya, jika kolomnya hanya satu maka dinamakan dengan matriks kolom. Ketiga, matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya pada matriks A di sini kita lihat untuk kolomnya ada 3 dan untuk barisnya itu ada 2. Jadi dinamakan matriks persegi panjang. Bisa kita lihat juga pada B. Untuk kolomnya itu ada 2 dan barisnya ada 3. Bisa kita lihat saja gambarnya hampir menyerupai persegi panjang. Keempat, matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya memiliki ordo 3 kali 3 seperti matriks A. Memiliki baris ketiga dan kolom 3. Bisa juga pada contoh B, yaitu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut range. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Siti Nurhalisa. Kita masuk pada jenis matriks berdasarkan pola elemen. Di mana yang pertama matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Di mana matriks 0 yaitu 2 kali 3 sama dengan
barisnya 3, dan kolomnya 2. Matriks 0,2 kali 2 yaitu kolomnya 2 dan barisnya 2, di mana elemen semuanya bernilai 0. Kemudian matriks diagonal yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Matriks diagonal 3 kali 3 sama dengan, di mana kita bisa lihat yaitu yang berwarna merah itu diagonal utamanya, yaitu 1, 4, dan 1. Dan selain diagonal utamanya yaitu bernilai 0. Kemudian diagonal 3 kali 3 yaitu diagonal utamanya salah satunya ada yang tidak bernilai 0. Kemudian matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya 0. Matriks identitas 3 kali 3 sama dengan diagonal utamanya yaitu semua bernilai 1. Begitupun dengan matriks identitas 2 kali 2. Matriks segitiga. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama, semuanya 0. Dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu matriks segitiga atas, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi untuk segitiganya yaitu yang tidak bernilai 0. Untuk matriks segitiga bawah, yaitu elemen-elemen di atas diagonal utamanya semuanya 0. Segitiganya yaitu di bagian bawah selain nilai 0. Kemudian transpose matriks, yaitu menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contohnya, A sama dengan baris pertama yaitu 1, 2, 3, baris kedua 3, 4, 5, baris ketiga 2, 1, 1. A transposnya yaitu baris pertama menjadi kolom pertama. Begitupun baris kedua yaitu transposnya menjadi kolom kedua. Baris ketiga transposnya menjadi kolom ketiga. Contohnya yaitu jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P sama dengan 5, 1, 0, 4, negatif 10, 3, 3, negatif 2, 1 adalah, di mana kita ketahui bahwa diagonal utamanya yaitu 5, negatif 10, dan 1. Cara penyelesaiannya yaitu kita jumlahkan diagonal utamanya, yaitu 5 ditambah negatif 10 ditambah 1 menghasilkan negatif 4. Jadi, jawaban paling tepat adalah bagian D. Kemudian kita masuk pada kaidah pencacahan. Yang pertama, aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 tambah K2 tambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Contohnya, Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Karena hanya membeli sebuah berarti berupa pilihan. Berarti banyak pilihannya menggunakan aturan penjumlahan, di mana penjumlahannya yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 pilihan. Berikutnya aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali Kn cara. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contohnya yaitu Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasang baju dan celana yang dimilikinya? Caranya yaitu misalkan baju 1, baju 2, dan baju 3. Kita pasangkan baju 1 dengan celana 1 dan celana 2.
menjadi B1, C1, dan B1, C2. Untuk baju 2, kita pasangkan celana 1 dan celana 2, yaitu menjadi B2, C1, B2, C2. Untuk baju 3, kita pasangkan C1 dan C2, menghasilkan B3, C1, dan B3, C2. Jadi kesimpulannya yaitu ada 6 cara pemasangan. Kalau kita menggunakan aturan perkalian langsung, kita bisa langsung kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Berikutnya, aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia, dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya, hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2 kali kali Kn. Contohnya, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Penyelesaiannya, di sini ada 4 orang, berarti kita tentukan ada 4 tempat, di mana untuk ketua yaitu ada 8 orang yang memungkinkan masuk menjadi ketua. Setelah itu untuk wakil ketua, karena untuk ketua sudah diisi 1, maka dikurangkan dengan 1. Untuk wakilnya yaitu ada 7. Untuk sekretarisnya yaitu dikurangkan dengan 2, jadi 6. Untuk bendahara dikurangkan dengan 3, 8 kurang 3, yaitu 5. Jadi kita kalikan semua, 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 menghasilkan 1680. Selanjutnya faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali titik-titik dikali 3 kali 2 kali 1. Contohnya, 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. 0 faktorial sama dengan 1. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan permutasi N unsur diambil R atau NPR atau P dalam kurung N, R dengan R kurang dari atau sama dengan N. Rumusnya yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Contohnya, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Penyelesaiannya, misalkan calon A, B, C, D, E, F, dan G. Kita sesuaikan dengan urutannya di mana bagi A itu adalah ketua, B sekretaris, dan C bendahara, dan tidak bisa ditukar. Jadi kita menggunakan rumus permutasi yaitu sesuai urutan, di mana P-nya yaitu 7 diambil dengan 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 210. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. AB sama dengan BA. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan kombinasi
N unsur diambil R atau NCR atau C dalam kurung N, R dengan R kurang dari atau sama dengan N. Rumusnya CNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Contohnya, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Penyelesaiannya yaitu AB sama dengan BA. 10 orang berarti satu jabat tangan terjadi pada 2 orang. Makanya kita menggunakan rumus kombinasi di mana 10 yaitu diambil 2. Sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 45. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 jabat tangan. Permutasi unsur sama. Banyaknya permutasi N unsur yang tersedia di mana terdapat N1, N2, N3, Nk untuk unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang terjadi adalah P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial Nk faktorial. Contohnya, berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata belibis? Penyelesaiannya, N-nya yaitu 7 dari jumlah hurufnya, NB sama dengan 2 huruf B, NI yaitu 2 huruf I. Rumusnya yaitu P sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial menghasilkan 1260. Yang terakhir, permutasi siklik. Permutasi dari N unsur yang disusun secara melingkar adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Contohnya, 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Meja rapat berbentuk bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut? Penyelesaiannya, N sama dengan 6. Banyaknya posisi duduk berbeda yang mungkin, yaitu P sama dengan N kurang 1 faktorial. P sama dengan N yaitu 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Menghasilkan 120.